Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber saya yang saya hormati, adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Mungkin juga baiknya kita awali dengan sebuah pantun. Siang-siang ke kondangan, pulang-pulang dapat kue ketan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita saling berkenalan. Baik Bapak Ibu, saya adalah Ode Muhammad Saud, SPD MHOM, Kepala SMA Negeri 7 Kendari, jauh dari timur sana, yakni Sulawesi Tenggara. Tapi yakin Bapak Ibu hari ini tidak yang jauh, karena kita sudah didekatkan dengan komunikasi. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan implementasi gerakan studi kebiasaan yang ada di sekolah kami. Kalau tadi dari Bali luar biasa Pak, saya mengapresiasi dan insya Allah informasi itu akan menjadi masukan bagi kami. Bapak Ibu, di sekolah kami SMA Negeri 7 Kendari, implementasi studi kebiasaan ini kami awali dengan yang pertama adalah bagaimana kami bisa memahami seperti apa itu studi kebiasaan yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi hal yang pertama kami lakukan adalah selaku kepala sekolah harus memahami lebih dahulu seperti apa kebijakan studi kebiasaan itu. Setelah itu kami berangsur melaksanakan sosialisasi kepada teman-teman baik secara internal maupun eksternal. Secara internal itu kami melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, siswa maupun orang tua. Dan bukan hanya sekolah yang berperan di sini, tetapi juga ada di sekolah kami itu ada namanya pengawas manajerial. Pengawas manajerial lah yang pertama kali memberikan sosialisasi kepada sekolah tentang kebijakan implementasi gerakan studi kebiasaan. Setelah itu kami tidak lanjuti kepada teman-teman kami secara internal, yaitu kepada Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan. Setelah dari situ, lalu kami tingkatkan lagi sosialisasinya ke orang tua. Jadi kami di sekolah itu sudah membentuk grup WhatsApp orang tua siswa untuk memberikan informasi terkait khususnya gerakan studi kebiasaan ini. Kemudian setiap rutinitas itu, setiap apel pagi, karena kami di sekolah kami tahun paginya sekali seminggu, maka kami lakukan sosialisasi kepada anak-anak kami, siswa kami seperti apa itu gerakan studi kebiasaan. Next sedikit. Jadi sosialisasi yang pertama kami lakukan itu kami melakukannya melalui pembuatan baliho ataupun pamflet. Itu kami pasang sejak gerbang masuk sekolah sampai di dalam ruang kelas. Karena kami rombongan belajarnya itu ada 16 rombel, maka setiap kelas itu ada baliho tentang studi kebiasaan anak Indonesia hebat. Isinya seperti ini. Dan sosialisasi ini tidak terbatas saja secara teori, tetapi juga kami melakukan memberikan contoh seperti apa penerapannya baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Dan lebih lanjutnya akan mereka lakukan di rumah masing-masing anak-anak kami. Jadi yang pertama yang kami lakukan itu adalah sosialisasi baik secara internal maupun eksternal. Silakan next. Ya, inilah beberapa bentuk dokumentasi, beberapa kegiatan kami melaksanakan sosialisasi
Sosialisasi di awal tahun pembelajaran itu adalah melalui kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sana sudah ada jadwalnya. MPLS itu adalah menugaskan kepada seluruh guru yang bertugas melaksanakan MPLS untuk memberikan informasi terkait bagaimana menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian silakan Pak dilanjut next. Ya, ini adalah yang di gambar pertama ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas manajerial kami kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi untuk apa? Supaya memberikan pemahaman kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan atau warga sekolah, supaya kita satu bahasa, satu langkah di dalam menerapkan gerakan 7 kebiasaan ini. Dan hasil hari ini semua warga sekolah yang ada di satuan pendidikan kami, yang paling tidak mungkin belum sempurna, tetapi secara umum mereka sudah memahami seperti apa menerapkan 7 kebiasaan ini. Next. Ya, ini adalah wujud nyata bagaimana kami mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu di lingkungan sekolah kami. Yang pertama, kebiasaan yang pertama itu adalah pembiasaan bangun pagi. Kita tahu Bapak Ibu, di kami sana kebiasaan bangun pagi itu, apalagi saat itu terpengaruh dengan COVID, mengembalikan itu susah sekali. Jadi anak-anak kami itu banyak datang terlambat karena terbiasa saat itu belajarnya di rumah. Sehingga begitu ada kebijakan ini, penyesuaiannya lama sekali. Tapi karena kami lakukan secara terus-menerus bahwa tidak ada pilihan, sebagai siswa yang baik, sebagai murid yang baik, harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal. Maka hasil kami untuk mengetahui anak-anak kami itu datangnya, bangunnya, bangun paginya itu bagus atau tidak, tepat waktu atau tidak, maka kami buatkan jurnal. Dan jurnal ini dimiliki oleh masing-masing siswa. Mereka mengisi jam berapa mereka bangun, kemudian nanti dipantau oleh bapak ibu gurunya di dalam kelas, terutama wali kelas yang kami libatkan. Apalagi hari ini ada penambahan tugas baru, yaitu guru wali. Maka guru wali ini bertugas membantu wali kelas di dalam membentuk karakter anak-anak kami. Betul. Yang berikut, ini adalah contoh atau hasil dari kegiatan hasil mereka karena terbiasa bangun pagi, maka ada perubahan perilaku. Perubahannya itu sebagian yang dulu ada saja siswa kami yang sudah datang terlambat, tetapi karena ada sosialisasi seperti ini terus menerus, maka kebiasaan itu mulai berubah. Dan kami di sana itu ada satu kebijakan bahwa kami, karena kami belajar itu jam atau pukul 7.00 sudah dalam kelas, maka 6.45 anak-anak kami sudah harus di sekolah. Dan kami buktikan siapa yang datang cepat itu langsung barcode. Di barcode inilah membuktikan siapa yang datang tepat waktu dan siapa yang datang terlambat. Bagi yang terlambat, itu kami tidak lagi memberikan sanksi fisik. Mengapa? Karena sanksi fisik itu hari ini terlalu banyak tantangannya. Lalu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu adalah memberikan sanksi literasi dan numerasi. Misalnya begini, ketika ada anak-anak kami yang datang terlambat, dan karena kami melaksanakan kegiatan PBM itu 6 hari, 25 hari, dari Senin sampai Selasa sanksinya sanksi literasi. Yakni setiap siswa yang datang terlambat langsung kami arahkan ke perpustakaan mengambil buku, kemudian didampingi oleh guru piket. Guru piket menugaskan kepada siswa yang terlambat itu untuk membaca minimal 5 halaman. Minimal 5 halaman. Setelah membaca, nanti setelah kegiatan proses belajar mengajar di akhir, hasil bacaannya tadi dituliskan lalu ditempelkan di mading masing-masing kelas. Dan ini efeknya luar biasa.
Mengapa anak-anak yang tadinya mereka sudah tidak punya minat baca lagi, ya pelan-pelan mulai tumbuh, berkembang minat bacanya. Apalagi kami tambah dengan satu kebijakan yang kami sepakati dengan orang tua siswa. Di sekolah kami Bapak Ibu, itu sudah 1,5 tahun melaksanakan kebijakan pembatasan penggunaan HP. Pembatasan penggunaan HP ternyata sangat berdampak positif. Karena mengapa? Selama ini anak kita itu ketika Bapak Ibu gurunya mengajar di kelas, gurunya asik menerangkan, menjelaskan materi, tetapi kenyataannya anak kita sebagian ada yang hanya main game, main TikTok atau berselancar dengan konten-konten yang tidak ada hubungannya dengan materi. Makanya kami saat itu sebelum menetapkan pembatasan itu, kami memberikan semacam wawancara sekaligus angket kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak Ibu orang tua siswa kalau sekolah membatasi penggunaan HP di lingkungan sekolah karena mengganggu proses belajar mengajar atau mengganggu konsentrasi belajar anak-anak kami. Alhamdulillah setelah hasilnya kami analisis, itu 83% menyatakan setuju dibatasi penggunaannya. Tetapi ada pertanyaan lagi, Pak, kalau anak kami ingin mengecek di sekolah, kira-kira seperti apa? Lalu kami berikan satu pelayanan bahwa di sekolah nanti kami sediakan satu layanan pusat informasi. Jadi kalau Bapak Ibu orang tua siswa ingin mengecek kehadiran anak-anaknya di sekolah, tinggal menelpon di sekolah, misalnya bagaimana kabarnya anak saya Pak, apakah datang ke sekolah atau tidak. Sekolah yaitu guru-guru piket yang saat itu bertugas memberikan informasi. Dan alhasil Bapak Ibu, ternyata pembatasan penggunaan HP itu sangat berdampak positif. Salah satu dampak positifnya adalah ketika anak-anak diberikan kebebasan menggunakan gawai, itu rata-rata konsentrasi mereka pada saat belajar itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, mereka sudah jauh dari perpustakaan, tidak cinta buku lagi, tidak cinta membaca lagi. Dan setelah berlangsung itu 6 bulan ini hasilnya, yang tadinya perpustakaan kami itu sepi, alhasil setelah itu kami kembangkan, mulai ada yang rajin ke perpustakaan, mulai ada yang cinta buku, mulai ada yang ingin menulis, ingin berekspresi lewat karya sastra. Ini salah satu dampak. Ternyata kalau kita sepakat, memang tidak dilarang sebetulnya, tetapi bagaimana kita mengatur penggunaannya. Tapi dengan kebijakan itu tidak berarti bahwa sekolah melarang. Sekolah tidak melarang, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu gurunya. Misalnya mereka ingin mempelajari suatu materi atau ada Bapak Ibu guru yang menginginkan bahwa materinya itu harus di-download, maka silakan dibawa HP-nya, tetapi dikontrol. Setelah dikontrol itu, setelah mereka belajar itu, kembalikan HP-nya, simpan di tempat yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian mereka kalau mengambilnya nanti pulang sekolah. Ya alhamdulillah hasilnya bagus. Dan orang tua ternyata setelah mereka dapatkan itu, mereka berikan tanggapan yang positif. Oh ternyata bagus Pak. Tetapi di rumah ya kami tidak tahu, karena itu sudah kewajiban orang tua lagi. Ya